Kali ini saya berada di Kupang menuju ke Atambua dengan menggunakan pesawat Twin Otter kapasitas 12 orang. Dalam pesawat kecil ini tempat duduk hanya untuk 12 orang dan saya duduk di paling belakang. Dari Kupang berangkat menuju Atambua. Target kita adalah ikan besar di Atambua. Naik pesawat kecil ini ngeri juga kalau ada angin kencang, goyang-goyang terus dari tadi. Tapi kalau seandainya nggak ada angin, stabil, enak sekali. Terbang rendah, kita lihat pemandangan cantik sekali. Goyang-goyang lagi. Ngeri juga. Akhirnya sampai juga di Atambua. Aku sih perlu swivel sama split ring. Inilah Afu yang sudah menguasai spot mancing wilayah perairan Atambua. Kayak gini ya? Iya. Cocok tuh, Pak. Iya. Nah, ini swivel. Split ringnya ada? Ada. Kayak gini ya? Ah, iya. Sip. Ah, ini cocok nih Pak, nih split ring. Ini 60 lips sama berapa lips? 25 lips. Iya. Piranti kita malah lebih besar ini. Di sini pernah pakai yang kecil-kecil gini. Oh gitu. Nah, Biasanya pakai P berapa? P6. Oh, pakai P6. Oh iya, kalau buat heavy jigging memang pakai P6. Cocok sih sebenarnya. Pakai roller ini, tapi saya bawa piranti. Saya pakai P1. Pakai leader 20 lips, reel 4500. Kuat nggak kira-kira Pak? Waduh. Ini mau mancing apa main-main ini? Yakin ini mau pancing dokter? Yakin? Pegang deh. Bisa kok. Gitu. Iya. Soalnya joran kayak gini kita buat mancing mujair ini Pak. Kalau dokter saya belum pernah mimpi. Oh gitu. Besok kita coba. Tapi kita tackle balance dulu ya. Iya. Oke. Coba. Saya pakai timbangan khusus buat ukur tackle balance. Itu berarti dragnya 5 kilo tuh Pak. Lihat. Pas saya tarik, ini kekuatannya dia sampai 5 kilo. Berarti ini dragnya nggak boleh dikencengin lagi Pak. Kalau nanti dapat ikan. Ini udah pas nih segini. Percaya nggak Pak? Percaya sih nggak, terus terang nggak Percaya? nggak percaya. Ini Pak Apuk, lihat pialanya tuh udah berjejer tuh ya tuh. Menang terus di sini kalau turnamen. Masih belum percaya pakai joran kecil ini bisa mampu dapat. Kalau berhasil saya juga mau coba. Oh begitu ya. Oke, besok kita buktikan. Insya Allah dapat ikan besar. Oke. Kita akan mancing pada malam hari, karena kabarnya tuna gigi anjing sangat banyak sekali. Oke, sekarang kita waktunya mau jigging malam. Kita akan bermalam di sini di kapal rencananya. Katanya doktutnya banyak di sini. Dan kita mau cari. Mudah-mudahan ada doktut yang besar yang kita dapat.
Karena tuna merupakan ikan air dalam, maka piranti untuk jigging pun siap turun. Kalau mancing malam, efektif sekali ini pakai fosfor. Kita senterinnya bisa pakai senter biasa atau pakai senter ultraviolet. Ini kalau pakai ultraviolet dia tahannya lebih lama. Cahaya ultraviolet. Memancing dalam kondisi minim cahaya tentu kita harus pandai-pandai memilih umpan. Tentunya umpan metal jig haruslah bisa memancing ikan target untuk menyambar. Ya, dengan penyinaran yang cukup, umpan fosfor pun bisa menyimpan cahaya untuk memancing ikan datang. Seperti kita tahu, fosfor mampu menyimpan cahaya manakala kita sinari dengan lampu. Semakin lama waktu penyinaran, maka semakin lama pula fosfor menyimpan dan memancarkan cahaya dalam gelap. Mantap. Strike. Asik. Saya pun berharap ikan menyambar hook saya tak lebih besar daripada 20 kg. Lalu satu kali turun langsung disambar ya. Mengingat saya memakai tali PS1, jadi pertandingan akan berjalan cukup lama. Kita pakai PS1 ini. PS1 kira-kira kekuatannya 5 kiloan. Mudah-mudahan ikannya kurang dari 5 kilo ya. Kuatnya deritan suara reel membuat adrenalin saya semakin bertambah. Kalau mau, Mas, Ya, kalau bawanya pelan ini kayaknya jahat ikannya. oh gitu. Iya. Itu dia lihat, itu lihat. Sepertinya omongan Afu bakal terbukti kali ini. Kalau jalannya pelan-pelan, itu tandanya monster. Sensasinya luar biasa nih, enak. Perlahan tapi pasti saya pun berusaha menundukkan perlawanan ikan. Itu dia gunanya tackle balance, jadi kita tahu kekuatan gerak kita berapa kilo. Sama kekuatan benang, kekuatan joran disesuaikan. Jadi kalau benang kita kekuatan 5 kilo, bisa kita naikin yang 20 kilo. Oke, terima kasih Pak Pus. Lumayan, keringetan. Hebat sekali, Pak. Oke. Mantap, inilah tuna gigi anjing perairan Pulau Timur. Meski belum terlalu besar, tapi tarikannya benar-benar mantap. Maklum saja, ikan satu ini terkenal sangat agresif dan juga perenang yang cepat. Tuna gigi anjing. Ntar kita lihat ya. Kenapa giginya dibilang kayak anjing? Dia kalau besar bisa 100 kilo lebih, giginya sebesar-besar kelingking, besar-besar. Ini masih kecil dan biasanya mutusin tali pancing. Ntar kita coba pakai tali pancing giginya setajam apa. Mancing mania semakin mantap. Kita coba nih giginya setajam apa nih. Saya pakai leader 40 lips. Langsung putus. Makanya kalau pas udah biasanya kalau pas dimakan pertama kali, kita harus cepat-cepat hentak supaya umpan kita nggak masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam biasanya leader kita udah pasti putus karena kegesek-gesek giginya. Tadi dia sempurna, dia di ujung luar sini. Kalau di luar itu berarti kita cepat hentaknya. Oke, thank you Pak Bu. Thank you. Fish on. Iya Pak Bu. Dan sekarang giliran Afu yang beraksi.
Dengan menggunakan piranti digunakannya, dia merasa lebih percaya diri untuk mengalahkan ikan. Dia pun bertarung dengan cepat. Yuhu, bayangan ikan sudah mulai terlihat dari atas boat. Oke. Satu. Ya. Satu. Kecil kayaknya. Mancing mania semakin mantap. Malam semakin larut, kami pun memutuskan untuk bermalam di atas boat. Kembali umpan mendapat sambaran. Tak mau kehilangan momentum, saya pun langsung mengentakkan sambaran kali ini. Kasih, seberapa jauh sih dia larinya? Kasih, saya ada 600 meter ini. Setelah melalui pertarungan yang cukup menghabiskan tenaga, akhirnya ikan pun berhasil landed. Mantap! Sayangnya kalau tuna gigi anjing dia dekompresi. Perutnya penuh udara karena tekanan berbeda dari bawah ke atas. Dan dia kalau udah kena dekompresi dia lemah sekali. Fight-nya udah nggak terlalu kuat perlawanannya. Tuna gigi anjing. Anjing mania semakin mantap. Gak mau kalah, Afu pun beraksi kembali. Dengarlah dari trail yang berbunyi. Inilah yang membuat pemancing menjadi ketagihan. Enak. Enak. Dengan tenang dia meladeni ikan. Mantap! Mancing mania semakin mantap. Biasanya kalau tuna gigi anjing size 3 kilo sampai 12 kilo dia bergerombol seperti ini. Ini biasanya kalau malam hari dia ada di dekat, kalau kita tembak lampu dia suka naik jadi rantai makanan, banyak ikan-ikan kecil. Nah, dia akan keliling di seputaran yang ada lampu di kapal kita ini. Dia di sekitaran nggak jauh dari permukaan biasanya, antara 20 sampai 50 meter. Jadi kalau memancing dia nggak sampai dasar biasanya kalau sedang bergerombol ini. Nah, dia cari mangsa di permukaan air. Tapi kalau yang sudah besar, 20 kilo ke atas, itu biasanya dia soliter. Dia berpasangan atau dia sendiri. Itu biasanya kita bisa dapat di siang hari. Malam juga bisa, tapi biasanya
bisa pakai umpan utuh yang besar, atau kita jigging pada siang hari. Ya, salah satu karakter tuna adalah mereka selalu bermain dalam gerombolan yang cukup besar. Tak heran jika Afu juga langsung mendapat sambaran. Double strike nih. Oh, sepertinya umpan saya pun juga mendapat sambaran. Double strike, Mas Bro. Mantap. Ada terus dia. Memang luar biasa sensasi tarikan ikan yang mampu berenang dengan kecepatan 80 km per jam ini. Banyak ikan kecil, jadi umpan. Jadi di sini lumayan masih potensi ikannya. Banyak sekali. Banyak ikan-ikan kecil, berarti juga banyak ikan besar. Karena ukuran bot tidak terlalu besar, saya dan Afu pun tak bisa leluasa bergerak. Afu duluan menyelesaikan pertarungan. Sebisa mungkin kami melakukan perlawanan dan bertahan di tempat yang terbatas. Akhirnya saya pun menyelesaikan pertarungan. Mantap! Perutnya gelembung, Pak. Iya. Dikompresi ya? Iya. Padahal saya fight-nya pelan. Kena tekanan nggak terlalu cepat, tapi dia tetap kena dekompresi perutnya. Ini kita udah di cool box udah penuh, jadi ini kita mau lepasin. Kita mau kompresin perutnya. Salah satu ciri ikan mengalami dekompresi adalah adanya gelembung udara pada bagian perut. Mata isi perut yang keluar di mulutnya. Untuk usaha melepaskan ikan kembali, cara ini diperlukan jarum suntik untuk membuat lubang pada bagian perut ikan. Setelah itu tekan perut ikan secara perlahan sampai ada suara udara keluar dari lubang bekas jarum. Jika udara dipastikan sudah bersih, tahap selanjutnya adalah menaruh ikan kembali ke permukaan laut. Dengan cara menggerakkan ikan seperti ini supaya insang mendapatkan oksigen kembali. Kita udah coba tapi kita nggak bisa selamatin dia. Oke, mudah-mudahan kalau kita dapat lagi, kita bisa ada yang paling nggak satu ekor kita bisa lepasin supaya dia tetap berkembang biak. Ini tuna gigi anjing yang semalam kita dapat nih mau di sashimi sama Pak Afu. Ini saya baru pertama kali makan doktut atau tuna gigi anjing ini. Ya, sashimi adalah cara makan ikan segar tanpa melalui proses pemasakan. Cara makan seperti ini cukup populer di negara Jepang, di mana daging ikan segar langsung dikonsumsi mentah-mentah. Mengkonsumsi ikan dengan cara seperti ini tentu memiliki keistimewaan. Waduh, segar. Fungsi dari air jeruk lemon adalah untuk menghilangkan rasa amis pada daging ikan. Kali ini Afu akan menunjukkan cara makan sashimi yang dikombinasi dengan bumbu kama. Waduh, segar. Kali ini Afu akan menunjukkan cara makan sashimi yang dikombinasi dengan bumbu kama. Kama adalah bumbu lokal khas dari Wini. Saya coba, Pak, ya. Iya. Bentuknya nikmat sekali, masih fresh. Ada asin, ada asam. Terus yang enak tuh kriuk-kriuknya, rumput lautnya. Iya. Kriuk-kriuk, enak. Dan ternyata doktut juga di sashimi makan mentah enak, Pak. Saya baru pertama kali nih, enak. Inilah kama,
Rumput laut yang sudah dikeringkan dicampur dengan isi perut kerang dan bawang merah serta irisan lombok. Antri ya. Ayo Alvin. Tingginya kandungan gizi pada daging tuna dicampur serat yang kaya pada rumput laut dan protein dari teripang membuat menu sarapan sehat pagi ini semakin yahut. Mancing mania semakin mantap.